Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Isnatin Rosidatus Solihah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Sidoarjo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Teguh Budiarto, dan pengajar praktek saya, Bapak Dimas Sulaksono. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan inquiry apresiatif Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Untuk selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Tahapan inquiry apresiatif selanjutnya yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter baik, interaktif, dan mandiri sesuai profil pelajar Pancasila dalam komunitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak? Adapun tindakan yang saya lakukan, yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat dalam komunitas belajar untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kemandirian dan kreativitas anak. Kemudian saya juga membaca literatur dan juga mencari referensi dari platform, yaitu fitur video inspirasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah atau komunitas antar sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak? Kemudian, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif dan mandiri? Situasi yang bagaimana yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak? Kemudian yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak? Adapun tindakan atau penyelidikan antara lain, yang pertama, mencari contoh nyata atau praktik baik rekan sejawat dalam komunitas maupun antar komunitas belajar, kemudian mencari literatur secara mandiri dan melakukan wawancara. Untuk aktivitas pembelajaran yang menarik itu dapat menumbuhkan kemandirian dan juga kreativitas dengan game-based learning. Yang ketiga, strategi dalam pembelajaran yaitu strategi yang mendukung guna menumbuhkan kemandirian dan kreativitas anak. Kemudian keterampilan saya termasuk pribadi yang senang mempelajari hal-hal baru dalam aktivitas pembelajaran dan saya mampu menyajikan pembelajaran dengan menarik dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran.
Yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Adapun tindakan atau penyelidikannya, yang pertama melakukan refleksi pembelajaran oleh anak, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari membaca literatur. Yang keempat yaitu jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya yang pertama, apa langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak? Kemudian, apa langkah yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktek baik saya di dalam kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan saya antara lain, yang pertama, saya membuat daftar pertanyaan untuk berdiskusi dengan anak tentang apa saja sikap yang menunjukkan kemandirian dan kreativitas, kemudian apa saja hasil yang ditunjukkan anak dari memahami pembahasan tentang mandiri dan kreatif. Kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat mengenai program praktik baik yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak. Satu lagi yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak? Kemudian, kapan pelaksanaan monitoring atau pemantauan proses pembelajaran berlangsung? Adapun tindakan dan penyelidikan, yang pertama, meminta bantuan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran saya dan setidaknya dilakukan sebulan sekali pemantauan atau monitoring pembelajaran oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.